Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pasti ada master jiwa yang kuat di sini, karena ada begitu banyak prajurit yang berjaga. Gereja Roh Kudus mungkin juga punya orang di sini. Aku akan melihatnya nanti setelah kembali dari hutan matahari terbenam. Huo Yuhao berbalik dan langsung menuju hutan matahari terbenam. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana keadaan Putri Weina dan yang lainnya dari Sekte Tubuh saat ia terbang. Terakhir kali mereka bertemu di kota Radiant, mereka masih sangat kuat. Tetapi sekarang mereka adalah warga negara yang telah kehilangan negara mereka. Hutan matahari terbenam sangat dekat dengan kota Heaven Door. Dan Huo Yuhao segera dapat melihat hutan lebat itu dari kejauhan. Ada kilatan samar warna-warna cemerlang di kedalaman hutan. Tentu saja, itu fatal. Hati-hati, bayi kecil. Hutan ini mengandung racun yang sangat beracun. Huo Yuhao memperingatkan Raja Beruang Es di sampingnya. Raja Beruang Es terkekeh dan berkata, "Tenang saja, kakek. Racun adalah hal yang paling tidak kutakuti. Selain racun seperti milik Permaisuri Es. Para makhluk jiwa dari utara ekstrim mengandalkan suhu kami yang sangat rendah untuk melawan sebagian besar racun kuat. Semuanya baik-baik saja, ayo pergi." Benar, es tertinggiku tidak takut racun. Dan Raja Beruang Es jauh lebih kuat daripada aku. Permaisuri Salju benar-benar telah menemukan penolong yang baik untukku, dan semuanya jauh lebih aman dengan keberadaan orang ini. Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa percaya diri untuk menyelidiki kota Heaven Door hari itu. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es ke hutan matahari terbenam. Dan menyusuri jalan setapak yang sama yang diikuti Raja Beruang Es di sampingnya. Huo Yuhao sangat berbeda dari saat pertama kali datang ke sini dulu. Ia masih sangat lemah saat itu. Dan tidak mengerti apapun tentang apa yang terjadi di sini. Sekarang, ia adalah seorang petapa jiwa yang tangguh, dan hampir menjadi seorang jiwa Douluo. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Bahkan berlipat ganda, setelah terus-menerus menyerap esensi es misterius beraneka ragam setiap hari selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan bahwa ia hampir mencapai titik kritis itu, dan penemuan itu sungguh mengejutkannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao baru mencapai peringkat 74 ketika ia meninggalkan kota Shrek. Sebulan lebih telah berlalu, tetapi ia sudah bisa merasakan bahwa ia sedang menuju hambatan berikutnya. Kecepatan kultivasi ini sungguh luar biasa. Tentu saja, salah satu alasan terpentingnya adalah karena ia telah menyerap esensi es misterius beraneka ragam. Dan Permaisuri Salju ada di sana untuk membimbingnya. Dengan membentuk inti jiwanya, kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya meningkat pesat. Inti jiwanya terus membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya bahkan ketika ia tidak sedang berkultivasi. Sumur yin yang api es segera terlihat. Huo Yuhao melepaskan tarian salju es tertingginya untuk mengusir racun saat ia membawa bayi kecil ke lembah. Seorang pria dan seekor beruang turun dari langit tepat ke lembah. Setelah urusan Yuhao selesai di hutan matahari terbenam lalu Yuhao melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari hutan matahari terbenam ke kota surga Do tidaklah jauh, tetapi ia sangat berhati-hati. Ia mendarat 50 km dari kota surga Do, dan berganti pakaian biasa yang dikenakan warga biasa. Ia juga menggunakan imitasi untuk menyesuaikan penampilan dan fitur wajahnya sebelum berangkat menuju kota surga Do. Adapun Raja Beruang Es, penampilannya memang tidak familiar sejak awal. Meskipun dia sedikit lebih gemuk dari seharusnya,
dia tetaplah orang yang gendut jika dia sengaja menyembunyikan auranya. Mereka tiba di luar tembok kota Heavendow City pada malam hari. Senja mulai menyelimuti kota saat cahaya senja merayap di cakrawala. Awan merah menyala yang terlihat dari luar kota seakan menyelimuti seluruh kota dengan lapisan rona kemerahan keemasan. Dan semuanya tampak memukau dan indah. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es berbaris di gerbang dan menjalani pemeriksaan. Dari mana asalmu? Dan apa urusanmu di kota Heavendow? Ada tim yang terdiri dari 50 tentara di gerbang. 20 orang bertugas menjaga gerbang. Sementara 30 lainnya bertugas melakukan interogasi dan inspeksi. Huo Yuhao punya banyak sekali alasan dan sebagainya. Dan mengarang nama untuk dirinya sendiri dan Raja Beruang Es saat mereka menyelinap melewati gerbang. Para prajurit Kekaisaran Matahari Bulan tidak sengaja membuat masalah bagi mereka. Mereka memegang detektor kekuatan jiwa di tangan mereka, dan mereka dapat mengetahui apakah seseorang adalah seorang master jiwa dengan mengamati orang tersebut. Jika seseorang bukan master jiwa, cukup dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum para prajurit mengizinkannya masuk. Detektor kekuatan jiwa memang berguna melawan master jiwa biasa. Tetapi sama sekali tidak berguna melawan seseorang seperti Huo Yuhao, yang mahir menyembunyikan diri. Sedangkan Raja Beruang Es, kemampuannya menyembunyikan diri mungkin bahkan lebih kuat daripada Huo Yuhao, dan ia lebih lugas. Raja Beruang Es menarik kekuatan jiwanya ke inti jiwanya. Dan lapisan lemak tebal di tubuhnya memotong segala jenis gelombang yang terbaca oleh detektor kekuatan jiwa. Kota Heavendow masih ramai dan makmur. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu setelah memasuki kota, dan masih dapat menemukan jejak pertempuran. Hal itu terutama terlihat di sekitar tembok kota. Jelasnya, kedua belah pihak telah mengalami pertempuran dahsyat ketika Kekaisaran Matahari Bulan menyerbu kota Dou Surga. Kota Heavendow adalah tempat asal Sekte Tang. Huo Yuhao tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. Jangan khawatir, Guru Xiaoya. Aku akan membantumu merebut kembali tempat asal kita di masa depan. Apapun yang terjadi, Bei Bei dan Tang Ya sudah dianggap keluarga. Huo Yuhao takkan bisa masuk Akademi Shrek tanpa mereka, dan bahkan jika ia menyatu dengan cacing es mimpi langit, ia tak mungkin mencapai apa yang ia miliki saat ini. Karena itu, rasa terima kasih yang ia rasakan kepada mereka berdua datang dari lubuk hatinya. Gereja Roh Kudus telah menangkap Tang Ya, dan ia telah menjadi wanita suci sekte jahat itu. Selain Bei Bei, ialah yang paling merasakan sakitnya. Terlebih lagi, masih ada Ma Xiao Tao, yang ia anggap sebagai kakak perempuan. Huo Yuhao melanjutkan perjalanan jauh ke dalam kota begitu dia masuk, dan menemukan sebuah hotel di daerah yang relatif ramai untuk menginap. Dia tidak punya petunjuk apapun saat ini. Jadi dia hanya bisa menemukan tempat untuk tinggal. Seberapa mudahkah menemukan Tang Ya dan Ma Xiao Tao di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, atau Kekaisaran Matahari Bulan? Ia tidak berharap bisa menemukan mereka begitu saja di sini, tetapi mencari informasi di dalam kota besar seperti kota Dou Surga jauh lebih mudah. Ia hampir yakin ada master jiwa jahat di kota Dou Surga. Gereja Roh Kudus tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengendalikan kota sebesar itu. Dan bahkan jika mereka tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, mereka akan tetap menjaga kota itu dalam genggaman mereka. Huo Yuhao dan Raja Beruang Es makan sesuatu setelah menemukan tempat menginap, tetapi makanan ini membuat Huo Yuhao bingung. Alasannya sederhana, nafsu makan Raja Beruang Es terlalu mengerikan. Bisa dibayangkan, tubuhnya seperti gunung, jadi berapa banyak yang harus dia makan agar kenyang?
Semua orang akan merasa sangat curiga jika Huo Yuhao mengizinkannya makan sepuasnya di dalam restoran. Untungnya, Raja Beruang Es telah menyimpan banyak energi di dalam tubuhnya, sehingga ia masih bisa bertahan hidup berhari-hari bahkan tanpa makan. Ini akan memberi Huo Yuhao cukup waktu untuk menemukan solusi. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es keluar dari hotel setelah makan malam. Menyelesaikan masalah makanan rakus ini adalah prioritas utama. Di saat yang sama, ia ingin mengamati apa yang terjadi di dalam kota Heavendow. Ada berbagai macam alat jiwa pengintai di langit kota Heavendow. Huo Yuhao tidak ingin perilakunya terlalu mencolok. Dan ia menyebarkan deteksi spiritualnya di sekelilingnya sambil berjalan di jalanan, berusaha menjaga kepekaannya semaksimal mungkin selama proses tersebut. Pada akhirnya, bahkan jika kekuatan spiritualnya ketahuan, mereka tidak dapat mengunci posisinya kecuali lawannya juga seorang master jiwa dengan kekuatan spiritual yang tangguh. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya. Dengan Raja Beruang Es di sampingnya, hampir tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali ada banyak orang kuat dari Gereja Roh Kudus yang hadir. Kota Heavendow masih ramai dan ramai hingga larut malam. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan yang ramai, dan orang hampir tidak menyadari bahwa ini adalah kota yang baru saja dilanda perang. Jalan-jalan utama kota Heavendow sedang diperbaiki, dan beberapa lampu jiwa sedang dipasang. Tidak diragukan lagi bahwa Kekaisaran Matahari Bulan masih melanjutkan rencana mereka untuk mengubah kota dengan teknologi dan peralatan jiwa mereka. Warga Kekaisaran Jiwa Surgawi memang dipenuhi kebencian terhadap Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, selama mereka terbiasa dengan semua teknologi baru itu, dan inti dari teknologi alat-alat jiwa itu berada dalam genggaman Kekaisaran Matahari Bulan, maka Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan takut dengan kebencian para bangsawan atau warga Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika diberi waktu yang cukup, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan perlahan berasimilasi. Huo Yuhao menyusuri jalanan sambil mendesah dalam hati. Strategi Kekaisaran Matahari dan Bulan terlalu kejam. Mereka mengaku melayani rakyat, dan tak seorang pun bisa membantahnya. Malam semakin larut, ketika lampu-lampu di sepanjang jalan mulai redup, barulah Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es kembali ke hotel. Huo Yuhao telah menghabiskan hampir 4 jam untuk menjelajah, dan dia telah menemukan beberapa informasi tentang apa yang ingin dia ketahui. "Aku lapar, kakek," kata Raja Beruang Es kepada Huo Yuhao dengan ekspresi sedih di wajahnya. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, "Bukan cuma kamu yang lapar. Kedua orang itu juga lapar." Tentu saja ia merujuk pada Mao Besar dan Mao Kedua, yang setelah tidur beberapa jam, terbangun di demi-planet spektral. Huo Yuhao segera berkomunikasi dengan mereka menggunakan kekuatan spiritualnya setelah mereka bangun, dan menyuruh mereka bermain-main di dalam demi-planet spektral untuk saat ini. Ia menginstruksikan mereka untuk tidak pergi terlalu jauh melampaui batas yang telah ia tetapkan. Kadang-kadang meninggalkan perbatasan untuk beberapa saat tidak akan menjadi masalah. Tetapi mereka sangat bersemangat, dan Huo Yuhao pasti sudah senang jika mereka tidak menimbulkan masalah dengan mayat hidup. Namun, masalah terbesar di demi-planet spektral adalah tidak ada makanan. Kedua orang itu bermain-main sebentar, tetapi segera memberitahu Huo Yuhao bahwa mereka lapar. Memberi makan 3 beruang benar-benar tugas yang sulit. Huo Yuhao tertawa getir dalam hati. Untungnya, ia berhasil menemukan cara untuk mengatasi nafsu makan mereka saat ia keluar. Setidaknya, ia bisa mengurus hari ini, dan yang lainnya harus menunggu. Malam di luar semakin gelap. Huo Yuhao memadamkan lampu sebelum membawa Raja Beruang Es keluar dari hotel sekali lagi.
Kali ini, Huo Yuhao menyembunyikan mereka berdua sepenuhnya melalui imitasi. Kakek, kemampuanmu ini luar biasa. Sangat cocok untuk aktivitas rahasia, kata Raja Beruang Es dengan penuh semangat. Huo Yuhao hampir tak bisa berkata-kata. Kau bisa bicara? Dasar sembunyi-sembunyi. Kakekmu mengajakmu makan. Huo Yuhao hanya bisa menerima panggilan itu sekarang, karena ia sudah terbiasa dipanggil seperti itu oleh Raja Beruang Es. Huo Yuhao memastikan arah yang benar setelah mereka meninggalkan hotel sebelum menambah kecepatan. Ada banyak alat jiwa pengintai di langit, tetapi semuanya berada di dalam kota, bukan di alam liar. Bahkan jika detektor osilasi mendeteksi ada 2 orang yang bergerak, tidak akan ada yang waspada. Huo Yuhao menyadari ketika ia menyelidiki sebelumnya bahwa alat jiwa pengintai di atas kota sebagian besar untuk pemantauan. Ada detektor osilasi dan detektor termal, tetapi keduanya tidak berputar. Dan mungkin digunakan untuk merespons kejadian mendadak. Huo Yuhao berkelok-kelok melewati jalan-jalan dan gang-gang saat mereka tiba di dekat gerbang selatan kota. Huo Yuhao berbalik dan memasuki serangkaian gang, dan sebuah bangunan besar segera muncul di hadapannya. Itu adalah gudang yang menyimpan makanan. Lumbung sangat penting bagi kota manapun. Karena lumbung memberi makan warga kota dan tentara. Untuk kota besar seperti kota Heavendoll, setidaknya 10 lumbung seperti itu harus dijaga agar tetap penuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semua orang. Pada saat yang sama, lumbung-lumbung ini juga dapat digunakan jika terjadi pengepungan. Hanya lumbung padi yang bisa memuaskan Raja Beruang Es, mau besar dan mau kedua. Huo Yuhao tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak. Lumbung-lumbung dijaga sangat ketat. Orang-orang yang berniat merusak biasanya akan memulai dengan membakar lumbung-lumbung. Karena itu cara termudah untuk memulai kekacauan. Lumbung-lumbung itu dijaga ketat, tapi itu hanya untuk orang biasa. Pertahanan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap individu kuat seperti Huo Yuhao dan Raja Beruang Es. Mereka dilindungi oleh imitasi saat beruang dan manusia itu melangkah bebas ke pinggiran lumbung. Mereka akan bertemu dengan detektor osilasi dan detektor termal jika mereka masuk lebih jauh ke dalam. Di benua itu, kedua jenis alat jiwa ini digabungkan, ditambah detektor spiritual. Dianggap sebagai kombinasi pengawasan yang sangat ampuh. Oleh karena itu, tempat-tempat yang memasang alat-alat jiwa pengintai ini biasanya sangat yakin akan pertahanan mereka. Detektor spiritual mahal dan kurang praktis, sehingga tempat-tempat seperti itu biasanya tidak dilengkapi dengan detektor apapun. Sebagian besar tempat dilengkapi dengan 2 jenis detektor lainnya. Huo Yuhao mengandalkan deteksi spiritual dan berhenti tepat di luar jangkauan maksimum alat jiwa pengintai. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan spiritualnya dan membukanya seperti jaring raksasa yang menutupi seluruh lumbung. Tidak ada pengawasan tanpa celah. Hal itu terutama berlaku untuk tempat seperti lumbung ini. Lumbung sangat penting bagi warga biasa maupun prajurit, tetapi tidak sepenting bagi para master jiwa dan insinyur jiwa. Oleh karena itu, ada detektor osilasi dan detektor termal di sekitarnya. Tetapi mereka hanya mencakup bagian tertentu dari lumbung ini. Menemukan jalan masuk akan mudah setelah mereka menemukan celah. Huo Yuhao melilit pintu utama dan melangkah ke sisi lumbung sebelum ia menyelinap masuk bersama Raja Beruang Es. Bayi kecil jelas sangat ragu-ragu ketika mereka hendak menerobos jendela. Karena ia terlalu gemuk dan benar-benar tidak muat. Memecahkan masalah itu sangat sederhana. Huo Yuhao menyimpannya sementara di demi-plane spektral sebelum dia keluar melalui jendela sendirian. Lumbung-lumbung kota Heavendoll memang sangat luas.
Biji-bijian dan gandum ditumpuk seperti gunung di dalamnya, bersama dengan berbagai macam daging olahan dan kering yang dapat disimpan untuk waktu yang lama. Biji-bijian cocok untuk siapa saja, sedangkan daging lebih cocok untuk tentara. Huo Yuhao menemukan sudut yang tidak menarik perhatian sebelum dia melepaskan ketiga beruang itu. Beruang adalah karnivora, dan mereka tidak terlalu tertarik pada biji-bijian. Namun, daging dan ikan kering langsung menarik perhatian mereka. Bayi kecil terlalu besar, jadi ia mempertahankan wujud manusianya. Mao besar dan Mao kedua awalnya tidak menyadarinya, tetapi kedua beruang cakar teror emas gelap itu segera menyadari ada yang tidak beres ketika mereka bertiga mulai makan. Mulut bayi kecil bisa langsung terbuka dan meregang hingga 1 meter persegi saat ia makan, dan seluruh bangkai lenyap setiap kali ia menyantapnya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Mao besar dan Mao kedua mengira mereka makan dengan sangat cepat, tetapi jika digabung, keduanya masih jauh dari kecepatan makan bayi kecil. Beruang cakar teror emas gelap adalah makhluk jiwa yang sangat arogan. Mereka tentu saja tidak yakin, sehingga ketiga beruang itu mulai bersaing, terus-menerus mengisi perut mereka. Huo Yuhao berdiri di dekatnya, dan mulutnya berkedut saat sisi-sisi ternak yang tergantung dalam barisan menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Massa dan ukuran tubuh masih berkaitan langsung dengan nafsu makan. Kenyataan membuktikan bahwa Mao besar dan Mao kedua bekerja sangat keras, tetapi mereka masih jauh dari bayi kecil. Mao besar dan Mao kedua telah lama memakan berbagai macam herba dan tanaman berharga di sumur yin yang api es, dan mereka tumbuh dengan sangat cepat. Namun, rasa herba dan tanaman itu sangat tidak enak dibandingkan dengan daging. Mereka mengeluarkan potensi mereka lebih dari biasanya karena kesempatan langka untuk makan daging ini. 15 menit berlalu. Mereka cepat-cepat menyantap makanan mereka sampai kenyang sebelum menepuk-nepuk perut mereka yang buncit dan berbaring di lantai, tak bergerak. Di sisi lain, Raja Beruang Es masih di sana, asyik makan. Satu suapan, dan satu demi satu potongan daging yang menggantung menghilang. Lebih dari itu, dilihat dari penampilannya. Ia bahkan tidak mengunyah makanannya. Bayi kecil sedang menikmati hidupnya. Wilayah utara ekstrim selalu mengalami kelangkaan makanan. Sedamai apapun makhluk jiwa di sana, konflik tetap tak terelakkan dari waktu ke waktu. Konflik semacam itu biasanya terjadi karena kebutuhan makan. Seseorang selevel Raja Beruang Es tentu tidak perlu khawatir soal makan. Namun, ia sudah lama bosan makan makanan yang sama setiap hari. Ini pertama kalinya ia berada di dunia manusia. Kesibukan dunia manusia telah membuatnya tergerak. Dan daging serta ikan kering buatan manusia sungguh lezat. Bagaimana mungkin ia bisa menahan diri? 1 jam berlalu sebelum Raja Beruang Es merasa kenyang. Lebih dari sepertiga daging di dalam lumbung telah lenyap. Huo Yuhao baru bertindak saat ini, dan menggunakan alat jiwa penyimpanan ekstra besarnya untuk menyimpan sisa daging kering. Dengan alat itu, ia bisa memberi makan beruang-beruang ini 2 atau 3 kali makan. Memberi makan beruang-beruang itu benar-benar tugas yang sulit. Mereka sudah kenyang. Dan Huo Yuhao mengirim ketiga beruang itu ke demiplanet spektralnya untuk beristirahat. Kali ini, ia bahkan tidak membangun pembatas apapun. Dengan Raja Beruang Es di sekitarnya, auranya sendiri akan menangkal sebagian besar makhluk mayat hidup. Bayi kecil berubah kembali ke tubuh aslinya setelah mereka memasuki demiplanet spektral. Mao besar dan Mao kedua langsung terdiam. Tak lagi heran mengapa bayi kecil bisa makan begitu banyak. Mereka semua beruang, dan meskipun garis keturunan beruang cakar teror emas gelap dianggap lebih unggul daripada beruang es,
Raja beruang es jauh lebih tua daripada mereka. Kekuatannya setara dengan binatang buas. Karena itu, kedua beruang kecil itu pun menjadi adik bagi beruang besar. Raja beruang es menyayangi kedua beruang kecil ini. Ia punya banyak sekali adik laki-laki di utara jauh. Dan sekarang setelah ia akhirnya punya adik laki-laki untuk diperintah setelah meninggalkannya. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Huo Yuhao tidak peduli dengan bagaimana ketiga beruang itu bermain-main di dalam demi-planet spektralnya saat dia menyelinap keluar dari lumbung dan kembali ke pusat kota. Huo Yuhao harus mencari beberapa master jiwa jahat jika ingin mendapatkan informasi tentang Gereja Roh Kudus. Saat mengintai sebelumnya, ia menyadari bahwa banyak master jiwa berada di dalam istana kerajaan kota Dou Surga, yang dulunya milik kekaisaran jiwa surgawi. Di antara mereka, ada beberapa master jiwa dengan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat. Huo Yuhao berhenti sejenak saat mendekati istana kerajaan, lalu berbelok ke jalan yang relatif lebih gelap di sampingnya. Ia berbelok beberapa sudut lagi, lalu menghilang di sudut yang remang-remang. Huo Yuhao tidak mencoba memasuki istana kerajaan secara langsung. Ada banyak orang kuat di sini, dan pertahanan istana tidak diragukan lagi sangat ketat. Ia kemungkinan akan menghadapi beberapa penghalang spiritual jika ia masuk terlalu terburu-buru. Jika ia ketahuan, ia tidak bisa yakin apakah ada master jiwa kuat yang mahir dalam kekuatan spiritual. Huo Yuhao memusatkan kekuatan spiritualnya dan menyalurkan kekuatan jiwa es tertingginya untuk menyesuaikan kembali suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya dengan cepat menyatu dengan udara di sekitarnya. Dan ia menyipitkan mata sedikit saat menggunakan deteksi spiritual di istana kerajaan sekali lagi. Kali ini, ia sepenuhnya tersembunyi dengan imitasi. Huo Yuhao memiliki banyak kemampuan jiwa ofensif yang hebat, baik menggunakan es tertinggi maupun kekuatan spiritualnya. Namun, ia hanya memiliki satu kemampuan ilahi sejati, yaitu imitasi. Peniruan memungkinkannya menyembunyikan diri, dan ia bahkan bisa mengubah penampilannya. Dengan dukungan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia mampu merancang taktik pertempuran yang sepenuhnya tak terduga dan mudah berubah. Imitasi milik Huo Yuhao dan perpindahan Xuanwu milik Susansi keduanya dapat dikatakan sebagai keterampilan ilahi yang melengkapi jiwa bela diri mereka. Keterampilan jiwa Huo Yuhao lainnya penting, tetapi relatif kurang penting dibandingkan imitasi, karena keterampilan jiwanya yang lain dapat diduplikasi oleh keterampilan jiwa lainnya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao kembali memasuki istana kerajaan, dan ia segera mengunci sebuah danau kecil di dekatnya. Danau ini jelas buatan manusia, airnya begitu jernih hingga dasarnya pun terlihat. Kedalamannya tidak terlalu dalam, hanya sekitar 1 meter, dan terdapat banyak bunga dan tanaman eksotis yang tumbuh di tepi danau. Danau ini bagaikan taman di dalam istana. Warna ke-9 cincin jiwa ini sangat aneh. 2 di antaranya berwarna kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Kombinasi warnanya biasa saja, tetapi setiap cincin jiwa memiliki lapisan warna yang samar. Membuat warna asli cincin jiwa yang cerah menjadi jauh lebih redup. Hal ini terutama berlaku untuk kelima cincin jiwa hitam tersebut. Jika bukan karena fakta bahwa mereka dapat dibandingkan dengan pakaian hitam legam yang dikenakannya, perbedaan warna mereka mungkin akan terabaikan. Tak diragukan lagi, tetua ini adalah seorang titled Douluo, sementara pria kurus berbaju hitam itu sebenarnya diselimuti lapisan cahaya yang terdistorsi. Jejak kuning, ungu, dan hitam terlihat, tetapi tidak jelas berapa banyak cincin jiwa yang dimilikinya. Kedua sosok itu dengan cepat mengejar ke arah tertentu, dan tak lama kemudian
Mereka tiba di danau kecil tempat Huo Yuhao bersembunyi. Huo Yuhao mengaktifkan mata takdirnya, dan sekali lagi memperkuat deteksi spiritualnya. Ia menyesuaikan indranya ke kondisi paling sensitif sambil mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitar tepi danau. Baru setelah memastikan tidak ada yang salah di sekitar tepi danau, ia melompati tembok dan memasuki istana kerajaan. Meskipun istana kekaisaran jiwa surgawi sangat luas, hal itu terutama disebabkan oleh semua struktur di dalamnya. Bagi para master jiwa yang kuat seperti Huo Yuhao, mereka dengan cepat mencapai batas istana ketika mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Huo Yuhao melayang di atas danau. Jika ia bergerak lebih jauh, ia akan berada dalam jangkauan alat jiwa pengintai yang mengelilingi istana. Deteksi spiritualnya masih aktif. Berkat deteksi menyeluruhnya sebelumnya, ia jelas tahu di mana letak semua penghalang spiritual. Saat ini, ia hanya perlu menggerakkan deteksi spiritualnya di sekitar ketiga penghalang spiritual tersebut, dan seluruh istana pada dasarnya akan berada di bawah pengawasannya. Dia secara alami menyadari dua orang yang mengejarnya. Keduanya bergerak sangat cepat. Tetua itu adalah seorang titled Dou Luo. Sedangkan yang satunya, Huo Yuhao tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, jika bukan titled Dou Luo, dilihat dari fluktuasi spiritualnya, setidaknya ia haruslah seorang Soul Dou Luo tingkat lanjut. Alarm yang memekakkan telinga berbunyi sesaat kemudian. Seluruh istana terkejut. Sinar cahaya samar-samar muncul di langit. Peralatan jiwa pengintai udara memindai ke arah ini. Tak hanya itu, pancaran sinar jiwa mulai muncul dari atas dinding istana. Semuanya menyapu ke arahnya. Kekaisaran Matahari Bulan berhasil membangun pertahanan sekuat ini. Meskipun mereka baru menduduki kekaisaran jiwa surgawi dalam waktu singkat, ekspresi dingin dan misterius muncul di wajah Huo Yuhao. Ia memutar tubuhnya di udara sebelum pendorong jiwanya menyala. Seketika, ia menyerbu ke jalan-jalan di luar istana. Ia melepaskan imitasinya, dan langsung menghilang.